Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hama-hama penting pada tanaman pertanian untuk tanaman kedelai. Kuliah ini menjelaskan ciri-ciri berbagai hama yang menyerang tanaman semusim, tahunan, dan hasilnya dalam penyimpanan serta gejala kerusakannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hama-hama yang menyerang berbagai tanaman dan hasilnya serta gejala kerusakan yang ditimbulkannya. Pemahaman ini penting untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Jadi ada 3 kategori hama. Ada hama utama, hama minor, dan hama potensial. Hama utama itu adalah hama yang secara terus-menerus selalu menyebabkan kerugian. Sedangkan hama minor adalah hama yang mengganggu tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak terlalu berarti. Hama potensial adalah hama yang untuk kurun waktu saat ini tidak menyebabkan kerugian, tetapi bila terjadi perubahan agroekosistem bisa saja hama ini kelak akan menyebabkan kerugian. Nah, satu spesies hama bisa berpindah-pindah kategori ini. Pada suatu waktu dia masih menjadi hama potensial, kemudian suatu waktu dia menjadi hama minor dan berubah menjadi hama utama. Di awal proses budidaya ini penting untuk kita identifikasi apa sih hama utama yang ada di sini, apa sih yang hama minor dan hama-hama sekunder, sehingga kita bisa buat perencanaan pengelolaan yang terarah pada hama-hama yang utama dan memperhatikan hama-hama minor dan juga hama-hama potensial. Kita masuk ke hama tanaman kedelai. 1. Kembang daun kedelai. Kumbang berwarna biru kehitaman dengan tepi elytra coklat kekuningan berukuran paling 5 mm. Larva warnanya abu-abu kehitaman berkepompong di tanah. Telur diletakkan dan berkelompok pada bagian bawah daun. Gejala serangan pucuk tanaman, daun, bunga, polong, rusak dimakan larva dan kumbang. Jadi yang merusak kumbangnya, dewasanya, dan larvanya. Ya, ini kumbangnya. Di bagian elytranya di ujungnya ada garis warna coklat. Ya, ini warna coklat. Gitu. Itu kumbang daun kedelai. Kemudian kutu hijau atau Apis glissenens. Teman-teman, walaupun ini di kedelai, mungkin teman-teman pernah lihat ini di tanaman lain. Kutu berwarna hijau agak kekuningan, hidup berkelompok pada bagian tanaman yang masih muda. Gejala serangan, bagian terserang mengalami misforming, jadi bentuknya berubah bentuk, sehingga terlihat agak keriting atau menggulung, itu kan bentuknya tidak seperti seharusnya. Pada tingkat serangan yang lebih lanjut menjadi kuning lalu layu. Jadi kelihatan yang mana? Yang ini ya. 1 lagi, 2. Dan mereka berkelompok. Jadi banyak sekali. Kutu hijau. Berikutnya warang daun kedelai, M. poasca. Warang berupa warang berwarna hijau tua, panjangnya 2 hingga 5 mm, tubuhnya ramping, hidup bergelombor juga pada permukaan bawah daun. Gejala serangan, bagian yang terserang mengalami misforming juga, lalu menguning dan akhirnya layu. Ini dia M. poasca. M. poasca juga ada di teh dan di beberapa tanaman lain. Berikutnya penggerek polong kedelai, Etiella. Ngengat berwarna keabu-abuan dengan garis putih di sayap depan. Larva berwarna kekuningan sampai hijau, tubuh ditumbuhi rambut-rambut. Gejala serangannya ada di polong kedelainya, rusak dan berlubang karena digerek oleh larvanya. Ini serangga dewasanya, penggerek polong kedelai. Ini adalah polong kedelai yang rusak. Ulat gerayak, Spodoptera litora, ini juga ada di mana-mana. Polifag dia, jadi dia punya inang yang banyak. Ngengat berwarna keabu-abuan, larva berwarna abu-abu coklat dengan 5 garis memanjang kuning pucat.
Larva aktif nih malam hari, pada siang hari bersembunyi di tanah. Telur diletakkan berkelompok di permukaan bawah daun, ditutupi bulu-bulu berwarna coklat. Daun atau polong berlubang tergerek ya. Jadi menyerang daun dan polong, menyebabkan berlubang-lubang karena tergerek. Pada tingkat serangan yang berat, daun dimakan hingga tinggal tulang-tulang daunnya saja. Bahkan tanaman dapat gundul karena seluruh bagian tanaman daunnya habis dimakan. Luar biasa. Ekonominya 12% pada fase generatif. Ini dia ulat gerayak atau Spodoptera litura.